Cerita dalam film ini bermula pada tahun 2010, saat seorang wartawan bernama Casey berniat akan menulis sebuah cerita tentang pemain football legendaris Texas. Kemudian dia melakukan wawancara bersama dengan seorang pelatih bernama Coach Royal, seorang pelatih legendaris dari Universitas Texas. Saat ditanya oleh wartawan siapa pemain football yang memberikan pengaruh paling besar baginya dan program, pelatih Royal menjawab bahwa dia adalah Freddy Steinmark. Meski Freddy tak masuk dalam 30 pemain terbaik ketika dia melatih, namun Freddy menjadi pemain favorit bagi pelatih Royal. Which one had the greatest impact on you and the program? Texas had 30 All-American players while you were coaching. Freddy Steinmark. Kemudian kita dibawa flashback ke musim panas di tahun 1960 di Denver, Colorado. Saat itu terlihat Freddy kecil sedang berlatih football dengan sang ayah yang terus mengawasinya. Pelatih mengapresiasi Freddy yang telah mencetak banyak touchdown pada pertandingan sebelumnya. Namun dia juga memperingatkan Freddy untuk berlari lurus ketika menjadi timnya dan mengikuti cara berlatih yang dianjurkan sang ayah, yaitu berlari zigzag hanya ketika Freddy berlatih bersama ayahnya saja. Ketika sampai di rumah, mereka membicarakan seputar latihan yang dijalani Freddy hari ini dan rencana ayah ibunya untuk memasukkan Freddy ke sekolah football terbaik di Notre Dame. Freddy adalah anak berprestasi dan selalu menurut pada orang tuanya, serta pemain football yang berbakat walaupun perawakannya tak setinggi teman-teman seumurannya. Singkat cerita, scene kemudian berlanjut pada 6 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1966, di mana saat itu Freddy telah beranjak remaja dan di tahun ini timnya kedatangan seorang pelatih baru. Diketahui bahwa tim sekolahnya saat itu merupakan tim yang selalu kalah dalam kejuaraan tingkat daerah dengan 25 tahun tanpa gelar juara. They told me that you haven't won a division championship in 25 years. Haven't beaten Lakewood in 15 years. Sehingga pelatih baru itu menyebut mereka sebagai sekumpulan orang-orang menyedihkan. Dan sang pelatih mengatakan bahwa semua itu akan berubah karena kini dia membawa seorang pemain andalan, seorang siswa pindahan dari California yang cukup berprestasi bernama Bobby. Dan kemudian latihan pun dimulai. Out on the field! Let's go! Meskipun lebih unggul, namun Freddy terlihat humble dan malah menyanjung Bobby dengan berkata, You're really fast for a big guy. Sementara itu tampaknya ayah tak banyak berubah. Dia tetap selalu setia menemani anaknya berlatih di pinggir lapangan. Freddy adalah sosok murid yang friendly dan diidolakan oleh banyak gadis di sekolahnya. Sosok Freddy ini persis seperti Mimin lah zaman sekolah dulu. Udahlah cerdas, berprestasi, juga ganteng. Jadi wajar lah ya kalau disukai banyak wanita. Gak seperti teman saya yang punya mimpinya jadi bintang olahraga terkenal lah, kaya lah, tapi kerjaannya rebahan terus. Kemudian mimpi lagi punya istri yang cantik bak bidadari. Ada kacau deh pokoknya. Salah satu murid bernama Linda Weller juga jatuh hati padanya. Dia adalah seorang murid baru di sekolah Freddy. Suatu hari Linda dan teman perempuannya memantau Freddy yang sedang berlatih bersama ayahnya dari kejauhan. Hingga kemudian Freddy menyadari dan segera menghampirinya. Tanpa basa-basi, Freddy yang selama ini diam-diam juga menyukai Linda langsung menyapa dan mengajak Linda untuk pergi berkencan dengannya. Dan membawa Linda ke tempat favoritnya, yaitu sebuah bukit yang biasa Freddy datangi karena di sana dia bisa melihat semua lapangan football yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi tempatnya bermain. Dan di sanalah akhirnya mereka resmi berpacaran. Suatu malam, tim football sekolah Freddy dan Bobby bersiap menghadapi tim Tiger Lakewood yang selama 15 tahun pertemuan terakhir belum pernah dikalahkan oleh tim sekolahnya. Freddy dan Bobby menjadi kolaborasi yang bagus dalam tim. Bobby yang berpostur besar bermain cepat dengan pertahanan yang kuat. Sementara Freddy yang kecil bermain smart dan lincah jauh mengimbangi pemain-pemain lawan. Freddy yang menjadi kapten dalam tim berhasil membuat beban tim menjadi ringan dengan memberi motivasi dan membakar semangat rekan-rekannya. Get them ready. This is your team. Offense! Huddle up! This streak ends now. We will not lose this game. Right? Right. Not a problem. Dan pertandingan malam itu berakhir dengan kemenangan dan disambut riuh oleh para pendukungnya.
karena ini merupakan kemenangan pertama mereka melawan Lakewood setelah selalu kalah dalam 15 kali pertemuan sebelumnya. Selesai pertandingan, Bobby menghampiri Freddie dan menawarinya untuk diantar pulang. Namun Freddie mengatakan kalau dia akan pulang dengan ayahnya yang sudah menunggu. Melihat hal itu, Bobby menyinggung apakah ayah Freddie adalah tipe orang yang mewariskan mimpi gagal mereka pada anaknya. Freddie berkata bahwa bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan beasiswa, karena mereka tak punya banyak uang untuk sekolah dan sampai saat ini belum ada kampus yang menawarkannya. So he's like one of those dads living his failed dreams through you. Seen a lot of dads like that. All my life, school, sports, it's all the same to him. He just wants me to give everything I have in whatever I do all the time. Di akhir perbincangan, Freddie kemudian membuat panggilan khusus bagi mereka berdua, yaitu Mr. Inside untuk Bobby dan Mr. Outside untuknya. Dan dari sinilah persahabatan kedua pemain hebat itu dimulai. Di rumah, ayah Freddie terus menghubungi beberapa kampus untuk mencari universitas yang bersedia memberi beasiswa untuk anaknya. Dengan bermodal nilai yang sempurna dan prestasi di bidang olahraga, ayahnya terus menghubungi beberapa kampus, namun sayang semua kampus itu menolak, hanya karena Freddie bertubuh kecil dan pendek. Di tengah situasi yang tak menentu, pelatih Freddie di sekolah memanggilnya dan memberitahu bahwa Universitas Texas tertarik dengan Bobby dan kemarin mereka telah merekrutnya untuk menjalani uji coba. Ternyata tak sampai di sana, setelah melihat video-video pertandingan semusim, mereka juga mengatakan kalau Freddie menarik perhatiannya. Dan seperti doa yang terjawab karena kemampuannya, Freddie diterima oleh pelatih Royal untuk berangkat ke Universitas Texas dengan beasiswa penuh bersama dengan Bobby. Tapi sebelum pergi, pelatih mengatakan untuk tak terlalu berharap, karena banyak anak-anak yang dipanggil namun akhirnya mereka tak menawari apapun. They meet with a lot of kids without making them an offer. I'd be careful about getting hopes up. Thanks, Coach. Setibanya di Universitas Texas, mereka bertemu dengan pelatih Royal. Dan pelatih mengatakan pagi ini dia kembali melihat rekaman permainan Freddie dan telah memutuskan dua posisi yang bisa dia tempati. Mendengar hal itu, Freddie sempat tertegun karena pelatih lain menganggap ukuran tubuhnya terlalu kecil. Sementara pelatih Royal tak sedikit pun membahas soal itu. I try to teach my kids to drive through the ball carrier. I like the way you attack. How's that sound to you? Maybe returning punts. You will not regret giving me the chance, sir. Give me my hand back now, son. Becoming a Longhorn and part of this football team is a dream come true. Tak hanya Freddie, Bobby pun mendapat tawaran yang sama. Kemudian Freddie kembali ke rumah dan terlihat ayahnya yang cemas dan tak sabar mengetahui apakah Freddie berhasil mendapatkan beasiswa itu atau tidak. Freddie pun mengatakan bahwa pelatih menawarinya beasiswa penuh. Kabar baik juga datang dari Linda, pacarnya, yang mengatakan bahwa dia mendaftar di Universitas Texas dan diterima. Musim gugur tahun 1967, Freddie dan Bobby mulai memasuki asrama dan mulai berlatih di kampus mereka yang baru. Hope coach is right about you. Yes, sir. Oh, Papa! Suatu hari Bobby terlihat kehilangan fokus dalam latihannya. Freddie yang menyadari hal itu kemudian bertanya pada Bobby apa yang sedang terjadi. Bobby berkata bahwa kakaknya yang bernama Mark bergabung di Angkatan Darat, dan Bobby tak bisa menerima fakta itu. Musim semi tahun 1968, tahun kedua Freddie berada di universitas. Pelatih Royal membuat program latihan di mana dari 200 pemain yang ada di dalam tim, hanya 100 pemain yang akan mendapat tempat dalam tim dan 100 lainnya akan tersingkir dari tim. Setiap minggu mereka akan dinilai dan di-ranking untuk mengetahui di mana posisi mereka. Dalam setiap latihan, Freddie berhasil membuat pelatih terkesan karena semangat dan kegigihannya dalam berlatih. Sore hari setelah berlatih, Freddie selalu menghabiskan waktunya bersama Linda. Musim gugur 1968. Mendekati musim bertanding, pelatih Royal memberitahu sistem penyerangan baru pada tim yang disebut triple option, di mana anggota tim football akan banyak berlari pada saat pertandingan. Para quarterback dalam tim seperti Bradley, Norwood, dan Philip harus bisa membaca pertahanan lawan dan membuat keputusan, karena itu adalah kunci keberhasilan pada sistem ini. Di saat latihan pengujian sistem, quarterback bernama Bradley terlihat kesulitan menguasai sistem ini, sementara Street terlihat beradaptasi. Saat latihan selesai, Freddie diminta untuk menemui pelatih Royal di ruangannya.
Pelatih Royal mengatakan akan mempromosikan Freddy untuk menjadi safety inti atau pemain bertahan karena kemampuannya yang bahkan melebihi para seniornya. Freddy merasa tersanjung akan hal itu. Hari pertandingan pun tiba. Tim Universitas Texas melawan Texas Tech, dan seperti saat latihan, quarterback Bradley kesusahan menggunakan sistem ini. Pada babak kedua, karena dirasa Bradley tak mampu, pelatih Royal memutuskan untuk menggantinya dengan Street dan terjadi pergantian pemain. Nasib baik karena pergantian quarterback Street, tim Universitas Texas berhasil mencetak skor di babak kedua ini. Meskipun pertandingan harus berakhir dengan kekalahan. Get your helmet on. Yes, sir. Defense, get ready. Get in there. Yes, sir. Pitches it to Coy for a big game. Here you go. Catch that block, Cotton. Touchdown, James Street. Sejak saat itu, tim Universitas Texas mulai menorehkan prestasi, didukung dengan adanya Freddy sebagai safety yang berkemampuan bagus. Freddy memimpin daftar intercept dan terpilih jadi safety terbaik di divisi Barat Daya. Pada suatu hari, Freddy yang sedang latihan fisik mendapat kabar bahwa kakak laki-laki Bobby yang bernama Mark telah tewas dalam aksi di Vietnam. Freddy kemudian mendatangi Bobby dan menghiburnya. Musim gugur 1969. Tiba-tiba Freddy merasakan sakit pada kakinya. Freddy mulai menyadari bahwa dia merasakan ada yang tak beres dengan lututnya. Namun Freddy mengabaikannya karena tim mereka semakin dekat dengan kejuaraan nasional melawan Universitas Arkansas. Berjalannya waktu, Freddy semakin sulit untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Ketika pelatih Royal mulai melihat Freddy yang pincang selama pertandingan, pelatih kemudian mendesak agar Freddy segera ke dokter untuk memeriksakan lututnya. Akan tetapi karena keinginannya yang kuat untuk bermain melawan Arkansas, Freddy memohon untuk menunda pemeriksaan dokter agar dapat menjamin timnya mendapat tempat di pertandingan Cotton Bowl melawan Notre Dame. Pada tanggal 6 Desember 1969, hari pertandingan antara Universitas Texas melawan Universitas Arkansas pun dimulai. Texas dan Arkansas dinilai sebagai tim pertama dan kedua di negara tersebut. Pertandingan dilaksanakan di Fayetteville yang disebut sebagai Big Shot Out. Hands off to Bumble. Arkansas recovers. Steinmark with the big hit. Meskipun harus berjuang menahan rasa sakit selama permainan, Freddy mampu menaklukkan lapangan. Membuat Universitas Texas mendapat tempat mereka di Cotton Bowl setelah lebih dari 1 dekade lamanya. Pertandingan itu penting dalam sejarah olahraga karena menentukan juara sepak bola nasional pada ulang tahun ke-100 sepak bola perguruan tinggi dan disaksikan oleh pemirsa televisi terbesar dalam sejarah. Presiden Amerika ke-37 Richard Nixon hadir dan memberi selamat pada tim secara pribadi. Setelah permainan yang dimainkan dengan apik, Texas kembali merayakan kemenangan mereka. Saat perayaan, Freddy menghampiri Linda. Menyadari gelagat aneh pada Freddy, Linda memaksa agar Freddy bertemu dengan dokter besok. Selama perayaan itu, Freddy tahu bahwa rasa sakitnya semakin parah. Beberapa hari kemudian, Freddy bertemu dengan pelatih Royal di ruangannya. Freddy mengatakan bahwa dia tetap ingin berpartisipasi dalam pertandingan di Cotton Bowl nanti. Akan tetapi pelatih mendesak untuk memeriksakan kakinya ke seorang profesional. Pelatih Royal kemudian menghubungi Dr. Julian yang merupakan seorang dokter tulang dan sendi terbaik yang ada di Texas. Freddy akhirnya pergi dan memeriksakan kakinya. Dokter mengatakan bahwa besar kemungkinan Freddy menderita tumor di kakinya. Dokter memberitahu Freddy bahwa dia harus pergi ke rumah sakit tumor di Houston. Freddy kemudian mengabari ayahnya. Ayahnya sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Ibunya yang juga mendengarkan percakapan tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan Freddy. Beberapa hari kemudian, Freddy dirawat di rumah sakit tumor di Houston. Linda yang mengetahui Freddy dirawat segera datang ke rumah sakit.
Setelah menunggu, Dr. Martin memberitahu bahwa di kaki kirinya ternyata ada kanker tulang dan telah tumbuh seukuran bola kasti. Dr. Martin mengatakan bahwa Freddy seharusnya sudah tak dapat berjalan sama sekali. Dr. Martin juga mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan tumor itu adalah dengan mengamputasi kaki kirinya sampai ke lutut. I'm going to have to amputate your leg. We have no other choice. How far up? The hip. We'll see you first thing in the morning. Thanks, Doc. Setelahnya, pelatih Royal menyampaikan berita tentang Freddy pada rekan setim footballnya. Mereka berkumpul dan berdoa untuk Freddy. Amputasi kaki kiri Freddy telah dilakukan. Ayah dan ibunya berada di rumah sakit dan menyemangati Freddy. Linda datang setelahnya dan memberikan kekuatan pada Freddy. Bobby sang sahabat datang ke rumah sakit dengan membawakan tongkat untuk berjalan, yang mana diharapkan bisa digunakan Freddy sebagai penopang untuk melihat pertandingan di Cotton Bowl. Tetapi Dr. Martin tak mengizinkan hal itu, karena Freddy masih dalam masa pemulihan. I'm sorry, Freddy. This is not up for discussion. Dr. Martin menyarankan jika tetap ingin pergi melihat pertandingan harus menggunakan kursi roda, yang jelas ditolak langsung oleh Freddy. Akan tetapi Freddy yang gigih dan keras kepala diam-diam belajar menggunakan tongkat tersebut dibantu oleh Bobby sang sahabat. Bertepatan dengan datangnya Bobby pada keesokan harinya, Dr. Martin memasuki ruangan inap Freddy. Dr. Martin membicarakan tentang Freddy yang melanggar perintahnya untuk jangan menggunakan tongkat penopang berjalan. Freddy kemudian menanyakan berapa banyak pasien yang harus diamputasi karena kanker tulang yang dapat bertahan hidup lebih dari 1 tahun. How many patients who lost a limb from my kind of cancer lived more than a year? Dan dokter pun menjawab, Very few. 20 hari setelah diamputasi, tibalah waktu pertandingan Cotton Bowl dilangsungkan. Freddy mendatangi rekan-rekannya di ruangan ganti, seolah tak ingin dikasihani. Dia memberi semangat pada rekan-rekannya dan meyakinkan bahwa mereka akan memenangkan pertandingan hari ini. Kemudian dia menatap loker dan memakai satu dari sepatu bermainnya. Freddy yang melihat Bobby datang kemudian menyapanya. Hey, Mr. Inside. Mr. Outside. Kemudian pelatih Royal berkata bahwa waktunya pertandingan dimulai dan mari menangkan pertandingan ini untuk Freddy. On your heads anyway. Let's go out there and win Freddy a game ball. Freddy berjalan dengan tongkatnya memimpin anggota tim keluar lapangan. Tak ada yang menyangka dapat kembali melihat Freddy Steinmark berada di lapangan pertandingan. Ayah, ibu, Linda dan para fans memberikan tepuk tangan penghormatan pada Freddy karena kehadirannya di sana hari itu seolah tanpa beban dan menunjukkan pada dunia bahwa kehilangan sebuah kaki bukanlah akhir dari segalanya. Dan seperti yang diharapkan, tim Universitas Texas memenangkan pertandingan untuk Freddy. Meskipun itu adalah pertandingan yang sulit dan ini merupakan tontonan pertandingan terakhir bagi Freddy, Longhorn mampu mencuri kemenangan 31-16 dan memenangkan Cotton Bowl pada hari itu. Kemudian kita kembali ke scene awal di tahun 2010, saat wawancara bersama pelatih Royal. Beliau berkata bahwa Freddy adalah anak yang mempunyai keteguhan dan keberanian yang besar. Dan Freddy mampu bertahan hidup hingga 1,5 tahun setelah pertandingan Cotton Bowl. Freddy meninggal pada 6 Juni 1971. Keluarganya serta Linda berada di sisi Freddy saat itu. Dan yang terakhir beliau berkata bahwa Freddy masih hidup dan terus hidup di hati kami. Dan film pun berakhir. Gimana filmnya? Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Saya rasa film ini cukup menarik untuk ditonton. Alasannya bukan hanya karena cerita ini adalah sebuah kisah nyata, akan tetapi cerita film ini bisa menjadi pemicu semangat atas sesuatu yang ingin kita capai. Menjadi pahlawan bagi orang tua dan benar-benar memiliki hati seorang pemenang yang sesungguhnya. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.